Tapi memang pemilu ini agak unik ya Iya. tahun ini ya. Tahun ini termasuk Pragmatisme ya, sangat tinggi ya Pak. sangat tinggi. Bahkan saya kalau boleh ngomong kasar, barbar kayaknya ya. Saya tidak mau menilai kinerja pengawas ini tidak maksimal ya, atau tidak berhasil. Karena emang mungkin juga pinternya masyarakatnya ya. Itu nggak bisa kita nyalahkan sepihak itu. Gitu. Tidak harus belajar ya. Karena di sana tuh lembaga yang harus siap fight gitu tuh. Meskipun baru ya. Iya, saya kan belajar bahwa nggak bisa, harus belajar lagi ya. Nggak harus belajar, itu salah kalau kamu belajar. Gaspol ngebahas politik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Banten Raya Channel. Dan tamu saya kali ini Kang Babay. Apa kabar Kang? Terima kasih Kang, sudah mau mengundang lagi nih. Alhamdulillah, senang saya. Seneng ya? Iya. Bahagia ya? Iya, bentar siap. lagi pilkada soalnya. Iya. Ya, capek dikit lagi. Capek dikit lagi ya. Kerja-kerja politik. Ya. Apa nih? Di masa akhir jabatan. Di masa. Oh, mau berakhir ya Kang? Iya. Ini kayaknya 4 September ya kita. 4 September ya, bentar 4 lagi ya? September udah mau ini yang baru. Kurang lebih berapa bulan terhitung? 1 bulan setengahan lagi ya? 1 bulan setengah lah ya. 1 bulan setengah lagi apa yang mau dilakukan Kang? Langsung ditembak aja pertanyaannya. Memaksilisasi kinerja saja. Mungkin hal-hal yang tertunda, kayak kita juga kan ada perda-perda yang perlu dibahas. Ya. Kalau tidak salah itu ada perda pergantian CSR ya. CSR. Iya, yang sementara ini saya ini kan ikuti gitu tuh. Karena ada beberapa perda juga yang mungkin itu juga harus terselesaikan di akhir masa jabatan ini. Yang pasti mah ya kerja-kerja ya tupoksi aja sih. Oh iya. Berarti ini kan tupoksi legislasinya kan gitu. Apa yang akan ambil manfaatnya dari perda CSR itu? Keterlibatan industri. Iya, keterlibatan industri kita bisa maksimalisasikan lagi sesuai dengan peruntukannya. Ya kita coba sempurnakan lah, ya, intinya mah seperti itu. Jadi ya itu mah hanya kerja yang sifatnya emang sebuah kewajiban ya, yang tidak bisa diabai untuk bisa kita tidak harus peduli gitu. Pembahasannya sudah sejauh mana nih perdanya? Pembahasannya sudah tinggal pembahasan akhir sih sebetulnya mah. Finalisasinya mungkin di pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan ini tanggal berapa? 14-an ya. Ya mungkin tanggal akhir. Kang Babay masuk pansusnya? Iya, saya pansus itu gitu tuh. Selain pansus-pansus yang lainnya ya. Raperda CSR. Iya, pencabutannya. Pencabut. Iya, pencabutannya. Karena itu akan, kenapa dicabut? Iya, karena itu akan menjadi sebuah lembaga tersendiri yang notabene itu akan lebih maksimal lagi dalam hal pengupayaan dari CSR itu untuk kepentingan masyarakatnya. Tapi yang pasti ya kita mencoba untuk bisa maksimal sajalah untuk hal itu. Ya. Iya. Dicabut berarti sebelumnya udah ada perdanya ya? Sudah ada perdanya. Iya, karena ada hal-hal yang mungkin perlu ada direvisi. Perlu ada revisian dan perlu ada kajian-kajian lebih dalam lagi untuk berbicara perda ini bisa manfaat lebih banyaknya seperti apa. Jadi ya seperti itu aja lah, nggak gimana-gimana. Nah, dicabut ini kemudian dibikin perda baru atau? Enggak, untuk sementara pencabutan ini akan dilakukan kajian lagi nanti. Bukan berarti revisian, tapi pencabutan ini pencabutan yang sifatnya untuk memaksimalkan CSR itu bisa secara mandiri, bisa melakukan kegiatannya di masyarakat. Ya intinya nanti kita coba di finalisasinya ya dalam bahasan akhir nanti. Berarti perda kemarin nggak jalan ya? Bisa dibilang gitu nggak sih? Bukan tidak jalan karena ini udah masa ada penyesuaian dari aturan-aturan yang adanya dulu. Jadi ya hal seperti itu aja lah. Tapi saya lebih menarik lagi ya teman-teman ini kan tanggal 4 September ini udah selesai ya. Iya. Yang kami lihat ada beberapa teman yang di
provinsi juga kurang beruntung, bahkan yang di pusat juga ada yang berhasil kan gitu. Ini nih sebuah hal yang menurut saya sangat menarik ya. Karena kebetulan incumbent dari 40 yang kemarin berkompetisi itu hanya 12 apa 11 itu yang meneruskan sisanya meneruskan amanah yang ada di masyarakatnya ya. Jadi ya luar biasa itu. Belum beruntung. Selebihnya belum beruntung dan mungkin ya harus bersabar sedikit kali. Iya, tunggu 5 tahun lagi. Termasuk Kang Babai ya? Iya, termasuk saya. Iya. Termasuk saya yang dari Dapil Cibeber Cilegon yang tadinya 1 kursi, ya alhamdulillah nambah sih Gerindra 1 kursi lagi. Tapi orangnya bukan tapi amanahnya ya bukan di saya. Tapi enggak. Itu ya satu hal yang harus dipahami untuk regenerasi yang lebih baik ke depannya. Oke. Namanya juga persaingan. Iya. Dan ini kan dari demokrasi yang terbuka ya. Sistem pemilu yang siapa paling banyak dipilih oleh masyarakatnya, yaitulah mungkin amanah akan ada di beliau kan gitu. Ya walaupun ya sistem ini luar biasa istilahnya ya, mengapa ya terbukanya money politik, terbukanya unsur-unsur yang sifatnya itu juga tidak membangun kesadaran yang idealis gitu tuh ya. Di masyarakat itu harus seperti apa memilih pasangan amanahnya. Untuk mengamanahi itu kan ya butuh pengetahuan juga sebetulnya masyarakat kan gitu tuh. Tapi ya inilah demokrasi terbuka kan gitu. Disinilah sistem terbuka dalam demokrasi yang menghasilkan ya mau nggak mau ya ini yang harus kita terima. Gitu. Sebenarnya kalau masih ada satu partai yang jadi sih masih ini ya, yang agak menyakitkan kalau kursinya diambil partai lain mungkin gitu ya. Oh iya betul. Ya kan ada juga partai-partai yang kebetulan beruntung ya. Nggak jadi, tapi kalau yang ngambil tanda kutip teman internal, mungkin sih masih agak legowo barangkali ya gitu. Iya betul. Gitu. Bahkan saya bertambahkan gitu tuh. Iya, ditambah lagi suaranya naik gitu kan. Iya. Ada kan di beberapa daerah ada yang udah nggak jadi, kursinya diambil partai lain, ini akan sangat menyakitkan. Ya di kita kan banyak itu. Ya saya tidak sebut lah ya, tapi kan dari 4 kursi jadi 1 kursi gitu tuh. Jadi 2 kursi jadi 1, tapi dari sekian menjadi sekian gitu tuh, nambah artinya gitu tuh ya ada gitu. Ya itulah ya pilihan karena. Ya. Tapi memang pemilu ini agak unik ya tahun ini ya. Tahun ini termasuk sangat tinggi ya Pak? Sangat tinggi, bahkan saya kalau boleh ngomong kasar barbar kayaknya ya. Barbar. Jadi ya siapa yang artinya barbar itu siapa yang kuat banyak halnya gitu. Iya, itu yang ini. Tapi ya itu pilihan gitu. Ya. Jadi pendidikan politik pembinaan selama sebelum pencoblosan itu sama sekali kayak nggak berguna ya. Hari H bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang dengan hari H yang mereka hanya kalah dengan money politik yang menurut saya seharusnya tidak terjadi ya gitu tuh. Iya betul. Jadi ya betul dibilang barbar tadi tuh ya luar biasa pemahaman masyarakat tentang yang diamanahinya ini gitu tuh masih tergantung hal-hal itu. Iya dalam memilihnya gitu tuh. Itu yang disayangkan sebetulnya. Tidak dengan maksudnya melihat visi misi si calonnya. Kemudian apa yang sudah calon berikan, misalkan incumbent kayak Kang Babai incumbent. Apa yang pernah dia berikan selama menjadi dewan untuk masyarakat, misalkan mendorong pembangunan infrastruktur jalan lingkungan. Kang Babai kan termasuk salah satu yang sukses
mendorong pengentasan banjir di wilayah sini kan. Iya, dengan program-program yang kita lakukannya ya. Pemkot Cilegon itu 5 tahun dibina hilang itu, kayak seolah-olah hilang aja, kayak seolah-olah ya. Tapi ya itulah yang harus kita terima, tidak harus baper kata orang itu ya. Ya udah nggak masalah gitu. Tinggal kita di luar itu pun kan sebetulnya masih bisa gitu tuh untuk kita tuh berbuat lah ya, berbuat banyak atau berbuat hal-hal yang manfaat itu insya Allah masih bisa. Ya karena kita kalau marah sama siapa kan? Iya. Ya mau sedih sama siapa? Ya paling marah nanti sama rekan nanti. Gimana nih gitu tuh? Coba tolongan gitu. Iya. Ini kami punya pengalaman kemarin, coba bisa bagaimana gitu ini. Ya insya Allah sih masih harus bisa. Dimulai dari mana nih Kang ngerubah mindset atau pola pikir masyarakat kayak gitu? Ya dengan tidak bosan kita terus mengedukasi masyarakat. Saya dalam setiap kali reses selalu melakukan hal itu sebetulnya. Kami di lembaga ini ya kasih masukan yang positif, kasih kritik yang membangun, dan kami punya tupoksi legislasi harusnya paham tentang akan aturan-aturan perundang-undangan. Kami yang punya tupoksi budgeting atau anggaran, beri masukan-masukan yang manfaat buat masyarakat. Walaupun kami juga ya punya untuk berbicara program harus berbuat apa buat masyarakat, karena ya hal seperti itu kita melalui reses mendapatkan banyak hal masukan gitu tuh. Karena juga reses itu kan dalam 1 tahun 3 kali ya per 4 bulan gitu. Ya tupoksi kontrolnya pun ya itu juga menjadi bahan evaluasi buat pemerintah melakukan sesuatu, kita coba untuk evaluasi lebih baiknya seperti apa ke depannya dari yang sudah dilakukannya. Itu. Jadi ya emang harus seperti itu gitu tuh. Pemahaman ke masyarakat nih, kami kerja di lembaga tuh begini loh. Ya kalau misalkan maafnya ngomong kita selaku anggota dewan tidak paham aturan, tidak paham tupoksi itu, ya gimana gitu. Ya kami masih punya keyakinan dan harapan besar juga pada teman-teman yang terpilih di periode ini, minimal mereka paham akan tupoksinya di lembaga itu harus berbuat apa. Tapi insya Allah bagi yang mau melaksanakan amanahnya dengan baik, mereka pasti merealisasikan visinya, bukan merealisasikan nafsunya, kan itu. Iya. Nah, kalau menurut Kang Babay, lembaga pengawas, sebut saja Bawaslu bareng. Peran sertanya seperti apa tuh pemilu kemarin? Kok sampai terjadi, kalau kasarnya kata Kang Babay tadi mah barbar gitu kan? Kok sampai terjadi demikian? Perannya seperti apa? Kerja Bawaslu itu apakah perlu dipertanyakan gitu? Dan yang menjadi lembaga harusnya pencegahan, yang bertanggung jawab lah, pencegahan, memberi edukasi kepada masyarakat kan, itu untuk tidak melakukan kegiatan itu oleh polisi. Saya tidak mau menilai kinerja pengawas ini tidak maksimal ya, atau tidak berhasil, karena emang mungkin juga pinternya masyarakatnya ya. Itu nggak bisa kita nyalahkan sepihak gitu tuh. Yang perlu lagi dimaksimalkan ya emang harusnya masyarakat paham akan tujuan memberikan amanah itu apa gitu, punya manfaat apa gitu tuh, punya tanggung jawab apa gitu. Karena selalu mungkin para dai juga sering menyampaikan barang siapa yang menerima yang ini tidak akan ini dan lain sebagainya, kan tidak kurang-kurang menurut saya. Ya kembali lagi tadi ke pengawas juga menurut saya tidak kurang-kurang. Pagi siang malam mungkin bukan hanya 24 jam mereka lalui bekerjanya, bahkan lebih 25 jam kan mungkin gitu. Kembali lagi ya berarti di lapangan ya, di masyarakat.
ya tidak ada yang disalahkan dalam hal ini. Paling mengevaluasinya ya Bawaslu lebih lagi untuk berbicara kerjanya itu sampai ke hal teknis dan lain sebagainya bisa dilakukan dalam pengawasan. Rasanya ya ini perlu keterlibatan semua pihak gitu tuh. Iya, ngasih edukasi. Iya, semua pihak harus terlibat dalam hal ini. Kalau emang menginginkan sesuatu ke arah yang lebih baik dan memang menginginkan sesuatu hasil yang sesuai harapan, ya ini benar wajib semua pihak memperhatikan hal ini gitu tuh. Jangan sampai itu mah udah ada tugasnya Bawaslu, udah ada tugasnya ini, enggak, saya rasa. Sebenarnya yang harus diubah pikirnya itu adalah ketika si Dewan ini memberikan manfaatnya secara dalam bentuk pembangunan, itu akan nilainya lebih besar ketimbang uang yang diterima pada hari H. Iya, udah pasti itu. Hari H kan, ya mohon maaf, paling besar berapa sih? 500 mungkin lah, gedenya 1 juta mungkin kan. Emang gitu. ada yang nyampe segitu nggak sih? Taruhlah sebesar itu, taruhlah. Tapi kalau dibanding dengan pengaspalan jalan misalkan, jauh lebih manfaat itu gitu tuh. Atau drainase, ya kan, untuk pengentasan banjir, atau beasiswa misalkan, yang dibantu oleh anggota dewan masuk ke diterima oleh masyarakat, kan peningkatan itu lebih besar pendidikan menurut saya sih, ketimbang uang tadi itu, kesehatan itu sangat itu kalau kan? Mau memahami itu ya gitu. Dengan notabene mereka ya masyarakat bisa paham, kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan yang bisa apa artinya ya, bisa cepat, dalam artian itu sebuah hasil dari pemahaman yang benarnya, ya mereka harus benar memilih juga, karena konsekuensinya kan itu gitu tuh. Dan konsekuensi terburuknya kalau memilih orang yang salah gitu tuh, ya resiko mereka tidak bisa menerima apa-apa mungkin. Minimal lingkungannya gitu. Minimal lingkungannya, walaupun kita tidak berbicara skop Cilegonnya ya. Minimal lingkungannya. Tapi kalau skop kotanya, ya itulah kolektivitas kerja kita. Bersama-sama pemerintah membangun wilayah kan itu. Kan di dewan selalu ada reses dan pasti itu. Masyarakat dikunjungi itu. Pasti berbagi kita. Konstituennya lah kalau bahasa politiknya ya kan. Selesai sebetulnya dengan reses itu, selesai. Pasti kan Bapak juga dalam waktu 5 tahun ini, 1 periode ini, kan semua masyarakat yang pernah memilih Kang Bapak gantian kan didatangi melalui reses. Nah disitulah harusnya menyampaikan apa yang keinginan. Iya, disitulah perannya. Iya, peran kita menginginkan sesuatu, masyarakat punya kesempatan. Timbal balik mencoblos itu di situ. Gitu. Bahkan kita sudah memilih Bapak, tolong bantu kami nih. Kita punya masalah ini misalkan. Sederhananya seperti itulah. Misal Dapil Cibeber Cilegon 10 dewan. Ada 11 kelurahan. Dalam sekali reses itu 2 sampai 4 titik lah. Gimana tidak selesainya coba? Kalau mau ngomong kasarnya, 1 dewan megang 1 kelurahan. Ngomong kasarnya gitu. Selesai itu ya. Insya Allah selesai harusnya masyarakat itu. Iya. Dan kenapa tidak selesai? Ya nggak bisa membahas juga. Karena di situ berarti ada satu hal yang salah kan itu. Itu. Di sini ada pembangunan jembatan, itu pelebaran kan tuntas kan ya? Iya, tuntas. Itu kan, kalau nggak salah di Cibeber kan? Di Cibeber, di Ciberko ya kalau nggak salah itu ya. Yang jembatan sempit terlebarkan 2-3 meter itu yang akhirnya mah enak. Lalu lalang mobil itu tidak menunggu lagi gitu. Kalau perwis itu nggak perlu gantian. Bisa gitu. Langsung nggak ada masalah. Itu kan didorong oleh Dewan juga. Ya kan itu luar biasa dewannya juga kan, istilah mengkritisinya. Bagaimana ini? Kapan ini? Sempat gagal terus didorong. Nah itulah fungsi ya. Ya fungsi pengawasannya kena, fungsi budgetingnya juga kena gitu. Artinya kontrol dan budgeting ini berjalan. Kita sudah ngasih
anggaran, masa ya belanja aja nggak bisa. Ya kasarnya, kasarnya. Ya sederhananya seperti itulah, nggak gimana. Kita doakan aja semoga pemilu tahun depan nanti 5 tahun mendatang kondisinya nggak beginilah. Iya, mudah-mudahan tidak seperti mudah-mudahan ini. Masyarakat mungkin karena COVID juga kali ya. Habis COVID mungkin ya. Ya kita ya serba mungkin hal-hal seperti itu terjadi. Tapi lagi-lagi dengan kita usaha maksimal untuk bisa mengedukasi masyarakat itulah insya Allah kapan waktunya pasti berhasil. Karena dengan APBD kita yang sekian triliun dengan jumlah penduduk hanya sekian, kalau kita mau membagi besarnya APBD dan jumlah penduduk kan bisa unggul Cilegon itu daripada kabupaten kota yang ada di Banten. Ya silakan berhitung aja. 1,3 ya? Berapa? Sampai 2 triliun. Oh sekarang udah 2? Iya, ya, itu PAD itu. Oh, bisa nyampe 1. Iya, PAD targetnya itu seperti itu. Kalau APBD-nya 2 sekian lah, iya. Sampai ke 22 ya, 2,2 ya. Ya artinya itu kita bisa berbuat banyak. Apalagi kita bisa memaksimalisasikan PAD. Dengan PAD kita besar ya kita bisa berbuat banyak untuk pembangunan, berbuat banyak untuk bikin program-program yang manfaat di masyarakat terasa dengan langsung gitu tuh. Karena kekuatan PAD itulah yang sejatinya bisa membangun secara cepat. Ya ini harus dipahami gitu tuh. Ya bukan mudah-mudahan periode ke depan ini dengan 28 yang baru gitu tuh kami berharap bisa satu pemahaman bahwasanya kemampuan kita tuh ada gitu tuh. Tinggal ya Bapak Ibu bisa memahami ini seperti apa untuk idealnya Kota Cilegon punya kemampuan gitu tuh. Ya ini yang harus dipahami. Iya. Gitu. Nah di sisa tidak harus belajar ya, karena di sana tuh lembaga yang harus siap fight gitu. Meskipun baru ya. Iya, saya kan belajar bahwa nggak bisa, harus belajar lagi ya. Nggak harus belajar itu salah kalau kamu belajar. Kamu sudah ada di lembaga itu ya sudah harus baik gitu tuh. Harus siap wawasannya, mentalnya, kemampuan-kemampuan yang lainnya gitu tuh. Kalau bisa sebelum dilantik ini udah belajar tuh. Jadi ketika masuk ya udah siap. Kan idealnya seperti ini. Kalau itu sebuah kader partai, saya yakin paham. Atau orang yang senang berorganisasi. Saya yakin itu modal dasar yang bisa mereka ada di satu lembaga yang bukan kata orang, emang lembaga yang sangat terhormat kan. Untuk bisa mengemban amanah masalahnya gitu tuh. Berarti kan tidak harus belajar lagi di situ. Harus mengaplikasikan apa yang kemarin bicara di masyarakat seperti ini dan bagaimana saya harus melakukan nanti setelah diamanahi itu punya janji dan lain sebagainya. Ya kalau tidak punya wawasan yang mendukung itu ya mau bagaimana? Tupoksi enggak ngerti misalkan gitu tuh. Masalah anggaran enggak ngerti, pengawasan apalagi, ya repot gitu tuh. Tapi masih berharap kami di Gerindra ya khususnya membekali teman-teman yang di periode ini yang diamanahi gitu, yang terpilih maksudnya itu dengan melakukan pembekalan dari partai, dan insya Allah itu modal dasar teman-teman untuk bisa eksis di sana di lembaga itu. Ada berapa Gerindra dapatnya kursi? 7 kemarin ya? Enggak, naik 1. Naik 1 malah. Kemarin 6. Dari 3 2014 karena 2019 kan belum ada. Kita lahir di 2008. 2009 ikut, belum beruntung. 2014 ikut lagi jadi 3 kursi. 2019 jadi 6 kursi. Alhamdulillah di 2024 ini jadi 7 kursi. Naik ya kedua lah setelah Golkar ya. Golkar yang tadinya 10 jadi 8 itu. Ya kalau nggak salah tuh ya. Iya. 8. Golkar masih ketua ya? Iya masih unsur pimpinan, ketua dari Golkar, ketua 1 Gerindra, ketua 2-nya dari PAN. Oh PAN ya? Iya, yang tadinya kemarin dari PKS.
Ya, periode ini periode ini dari PKS kan gitu tuh. Wakil ketua duanya dari PKS, tergeser dengan PAN sekarang. Bahkan P3 juga tuh baik tuh, dari tadinya cuman 2 ya, sekarang menjadi 5. 5 ya? Iya. Yang turun PDIP ya? Iya, PDIP. Sisa 1 betul. Ya itulah dari hasil ya pemilu yang tadi ya. Walaupun emang tidak menjadi jaminan kekuatan finansial itu bisa ini ya bisa seenaknya lah bisa mendapatkan sesuatu ya. Karena emang contohnya ada gitu. Siapa yang mensangsikan si A tidak punya uang kan gitu, tapi kenyataannya tidak bisa untuk bisa bersaing kan itu. Padahal ya kalau untuk ukuran finansial kan luar biasa. Ternyata nggak jadi. Iya, ternyata ini contoh gitu. Maksudnya ini contoh, ternyata nggak jadi ya itu. Ya itulah uniknya juga lagi. Uniknya juga ya. Uniknya juga. Selain lagi. yang lain. Selain yang lain-lain. Tapi ada juga. Ada ya, itu tuh. Orang yang punya kekuatan finansial tapi ya belum beruntung gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang pun tidak harus bagaimana saya secara pribadi ya nanti tanggal 4 September ini diganti lah kan. Diganti gitu. Tapi tetap insya Allah masih berpartai, artinya tetap kita istiqomah di jalur partai untuk bisa memperjuangkan masyarakat. Meskipun nggak jadi dewan, siapa tahu nanti ada aspirasi disampaikan. Nah itu yang saya ke dewan yang jadi melalui supaya tidak terputus lah. Iya. Makanya ya satu-satunya kita harus tetap di partai gitu tuh. Supaya jangan jadi parlemen jalanan kan gitu. Repot iya. Masa mantan dewan nih kan gak lucu juga ya. Udah lewat kita jawab saja. Itu. Iya. Nah, selama periode ini apa yang masih belum terselesaikan menurut Kang Babay? Ini di dapil Kang Babay aja ya yang masih tanda kutip jadi PR secara pribadi mungkin. Ini pelebaran jalan jalan Imam Bonjol. Itu dapil dapil Babay, dan itu kebetulan juga kampung Babay RW 2. RW 2 Kelurahan Cibeber. Itu dari Jalan Raya Tabrani itu, kantor notaris Tabrani turun itu Jalan Imam Bonjol namanya. Dan itu kan menjadi istilah keruwetan jalan mah. Kalau misalkan lagi waktu-waktunya jam sibuk jam padat itu kan luar biasa. Dia perempatan begitu? Atau enggak, jalan lurus. Oh. Cuman karena emang sempitnya jalan aja ya. Dan kami ya insya Allah masih terus berusaha untuk itu. Bukan menyadarkan masyarakat, tapi mengajak masyarakat untuk bisa bermusyawarah bagaimana ini. Oh, baiknya. Ini terkendala pembebasannya. Masyarakat mungkin pasang harga tinggi ya. Iya, masih seperti itulah ya. Belum nemu ketemu aja lah. Kalau bahasa harga tinggi itu kan ada relatif, ada yang bisa menentukannya kayak apresial ya. Gitu. Tidak harus diperdebatkan ya. Kalau sudah berbicara independen penilai independen dalam hal harga itu kan ya kita tidak harus lebih ataupun kurang kan, karena itu ketentuan secara umumnya dan itu ketentuan pasti melalui kajian, melalui hal-hal yang diperhitungkannya. Itu program tuh udah dari tahun kapan? Kemarin? Itu sudah 10 tahun saya jadi dewan. Itu sudah tidak beres-beres. 2 periode saya. Penyelesaian jalan itu tidak beres-beres. Mungkin juga periode dewan yang ada di Cibeber sebelumnya. Iya, mungkin ya. Ya kebetulan dari Cibeber juga masih ada yang jadi Kang. Yang mudah-mudahan itu diteruskan. Iya, diteruskan ya. Ya kami nanti akan terus memberikan masukan bahwasanya ini tahapannya tinggal ini, tahapannya mungkin harus dilakukan ini yang mudah-mudahan bisa terselesaikan. Karena manfaatnya kan di masyarakatnya real itu. Bisa mungkin mengurangi banjir. Karena saya meyakini banjir itu tidak akan pernah tertanggulangi. Kenapa?
Karena seingat saya lagi-lagi di tahun 80-an, ya tepatnya 87 lah, itu banjir besar pernah itu. Iya, padahal kan PCI belum ada, Perumnas belum ada gitu. Terus terulang lagi di 2017. Ya saya pernah, pas saya masih menjabat di periode pertama, itu banjir yang lumayan besar juga lagi karena ukuran besar itu masuk ke rumah gitu. Kalau saya ukuran besar itu masuk ke rumah gitu tuh. Yang biasanya rumah A tidak kemasukan, ini kok bisa gitu. Berarti kan itu kalau rumah A ini kemasukan menyeluruh. Ukurannya ya semua kena dampak banjir itu. Panjangnya berapa sih ini? Yang mau dilebarin? Panjang jalan kurang lebih hitungan saya 1 kilo. 1 kilo? Ya, hitungan saya 1 kilo. Yang sekarang kondisinya berapa meter? 3, 4? Lebarnya? Lebar? Lebarnya itu kayaknya masih 4 juga kurang lah. Karena peruisan mobil itu susah. Iya susah. Kalau 4 kan mungkin masih bisa lempeng lah. Mau dilebarin kanan kiri berapa meter? Iya. Dan lalu lintas mobil pun kalau misalkan kan harus tahu celah dulu mana yang sedikit lebar, jadi nungguin di situ gitu tuh ya. Tapi pas orang yang tidak paham kondisi wilayah ya ketumbur gitu. Tapi kanan kiri rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah penduduk. Padat gitu. Berarti padat, padat ya. Ya itu ya hal yang mungkin PR ya yang belum terselesaikan ataupun ya kalau normalisasi kali sungai itu tiap tahun atau per 2 tahun sekali kan dilakukan itu. Ya pendangkalan tiap tahunnya mungkin selalu terjadi, tapi diselesaikan dengan normalisasi. Tapi pembebasannya dianggarkan di APBD? Ya dianggarkan. Cuman nggak terlaksana karena belum deal itu ya? Punten, belum teranggarkan, tapi dasarnya harus ada dulu gitu untuk dianggarkan itu. Gimana kita mau menganggarkan kalau misalkan dasarnya belum tidak ada? Iya. Minimal ada kesepahaman aja. Oke, kami siap diinikan, baru diajukan kan seperti itu. Ya sederhana alurnya ya. Atau mungkin kita pernah melakukan mediasi dari kecamatan, dari kelurahan, kumpul semua itu di periode saya pertama. Sampai membentuk tim kecil lah untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakatnya. Tapi kendala-kendalanya waktu itu mungkin yang tidak bisa diselesaikan. Ada sedikit keributan, ada sedikit ya ketidaksepahaman gitu. Yang bikin tim ini juga ciut akhirnya gitu. Itu ya itu yang terjadi gitu di lapangan gitu tuh, di masyarakat seperti itu. Yang akhirnya ya kata bahasa orang Cibubernya, daripada ribut korup dulur korup batur terus lagi gitu. Itu yang bikin ngelemah gitu tuh. Tapi terus-terusan insya Allah. Karena saya meyakini dengan berjalannya waktu dan masyarakat merasakan dari dampak-dampak yang tadi pemahamannya yang belum mau memahami ya, pemahamannya belum mau memahami. Insya Allah dengan berjalannya waktu itu juga akan ada sebuah pemahaman yang ini bahwasanya kepentingan luas, kepentingan bersama, kepentingan yang ya kita dituntut untuk berkorban lah kan gitu. Gitu. Ya semoga aja Kang apa yang menjadi PR dan cita-cita Kang Babay selama 2 periode nih 10 tahun mengawal itu nanti bisa terrealisasi meskipun mungkin di periodisasinya bukan Kang Babay lagi menjabat tapi tetap ada peran sertanya Kang Babay gitu kan. Keikutsertaan itu bagi saya wajib gitu, ya. Karena tidak berbicara pribadi, tapi ini kita berbicara kepentingan buat masyarakat. Manfaat masyarakat. Insya Allah dengan adanya program pelebaran jalan Imam Bonjol, ya jalan Imam Bonjol yang sebetulnya udah dibetonisasi dari perempatan Indomat sampai si Bapang ya. Perumahan Puri Cibeber itu kan sudah betonisasi tuh lah. Ya artinya ini juga akan diteruskan lagi gitu tuh. Oke.
Gitu. Oke Kang, terima kasih banyak. Iya, nggak sederhana itu untuk bisa mendapatkan program itu gitu tuh. Ya perjuangannya kan gitu tuh. Kita doakan aja nanti supaya itu berhasil dan diterima oleh masyarakat juga pembangunannya. Iya. Kang, makasih banyak udah mampir ke Bandar Raya, jangan kapok ya. Jangan kapok gitu meskipun nggak jadi lagi, siapa tahu nanti diundang lah ya. Diundang dari lagi, sisi lain ya. Dalam sisi yang lain, dalam kesempatan yang lain. Iya. Oke, itu dia obrolan saya dengan Kang Babai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.